Bagaimana kalau saya bilang, gula darah bisa dikontrol bukan cuma dengan obat-obatan, tapi juga dengan makanan sehari-hari yang gampang kita temukan di toko? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini, kita akan membahas diabetes tipe 2 dan menyusun daftar 10 makanan pilihan yang bisa membantu menjaga kadar gula darah Anda tetap stabil. Dan ini bukan sekadar daftar yang membosankan loh. Saya akan tunjukkan bagaimana makanan-makanan ini bekerja di tubuh kita. Dan kita juga akan meluruskan beberapa mitos populer seputar diabetes. Jadi, jangan lewatkan ya, karena bakal seru dan pastinya bermanfaat. Sebagai permulaan, mari kita pahami secara singkat dan mudah apa itu diabetes tipe 2. Bayangkan, sel-sel tubuh kita punya semacam pintu, dan insulin adalah kunci yang membukanya, agar gula bisa masuk dan diubah menjadi energi. Nah, pada diabetes tipe 2, kunci ini mulai sulit masuk ke lubang kunci, atau bahkan tidak bisa membukanya dengan baik. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah, dan kadarnya pun jadi tinggi. Itulah mengapa apa yang kita makan sangat berpengaruh langsung pada kondisi tubuh kita. Anggap saja ini seperti mengisi bahan bakar yang tepat untuk mesin tubuh Anda. Baiklah, membuka daftar produk pendukung kita adalah kelompok pertama, dan mungkin yang paling penting, sayuran berdaun hijau. Ya, betul sekali. Bayam biasa, kale keriting, arugula dengan rasa khasnya, atau bahkan daun selada yang sering kita makan. Mungkin ini terdengar agak membosankan, tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sayuran-sayuran ini sebenarnya adalah pahlawan super di piring Anda, dan sekarang saya akan jelaskan mengapa. Rahasia utamanya adalah mereka hampir tidak mengandung karbohidrat yang bisa dicerna. Itu artinya, mereka nyaris tidak memengaruhi kadar gula darah Anda. Anda bisa makan semangkuk besar salad, dan glukometer Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Namun, itu baru sebagian ceritanya. Yang paling berharga dari mereka adalah seratnya. Bayangkan saja, serat ini seperti spons pintar di perut Anda. Ketika Anda makan salad bersama makanan lain, misalnya sepotong roti gandum utuh, spons ini akan memperlambat penyerapan gula dari roti tersebut. Hasilnya gula tidak akan masuk ke darah dengan lonjakan tajam, melainkan secara bertahap dan stabil. Inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Dan mari kita langsung tepis mitos. Makan sehat itu bukan berarti harus mengunyah salad hambar. Sayuran berdaun hijau ini sangat serbaguna. Masukkan segenggam bayam ke dalam omelet pagi Anda. Tambahkan arugula ke hidangan siap saji untuk sensasi rasa yang unik. Atau buat keripik kale ringan di oven. Ini mudah, cepat, dan akan mengubah drastis cara Anda mengendalikan gula darah. Dari kebun, mari kita beralih ke lautan luas. Pahlawan kita selanjutnya datang langsung dari kedalaman laut yang dingin. Dia adalah ikan berlemak. Salmon, makarel, atau herring. Pilih yang paling sesuai selera dan juga budget Anda. Apa sih kekuatan super mereka? Tentu saja, asam lemak omega 3. Ini bukan cuma istilah keren di kemasan suplemen mahal. Ini adalah senjata paling ampuh Anda untuk melawan peradangan. Begini loh, diabetes tipe 2 itu seringkali dibarengi dengan peradangan kronis yang tersembunyi di seluruh tubuh. Peradangan ini diam-diam merusak pembuluh darah dan menghambat sel-sel untuk bereaksi normal terhadap insulin. Nah, disinilah omega 3 berperan penting. Ia membantu memadamkan peradangan tersebut, melindungi tubuh Anda dari dalam. Tapi, tunggu dulu, bukan cuma itu saja. Lemak sehat ini juga secara langsung meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ingat perumpamaan kita tentang kunci dan gembok? Omega 3 ini ibarat pelumas untuk gembok tersebut, membuat kunci bisa diputar jauh lebih mudah. Hasilnya, gula lebih efisien masuk ke dalam sel, dan kadar gula darah pun menurun. Maka dari itu, menikmati steak salmon panggang atau makarel oven beberapa kali seminggu bukan sekadar makan malam lezat, tapi juga terapi sesungguhnya bagi tubuh Anda.
Sekarang, mari kita bahas sebuah produk yang sering dihindari banyak orang karena takut akan kandungan lemaknya. Padahal, ini adalah kesalahan besar. Kenalkan, inilah alpukat. Buah hijau nan lembut ini adalah juara sejati dalam kandungan lemak sehat. Dan di sini penting untuk dipahami, tidak semua lemak itu sama. Ini bukan jenis lemak yang ditemukan dalam keripik atau makanan cepat saji. Ini adalah lemak tak jenuh tunggal, sahabat sejati jantung dan pembuluh darah Anda, serta memainkan peran kunci dalam mengontrol diabetes. Bagaimana caranya? Kelebihan utama alpukat adalah kemampuannya yang sangat mengenyangkan. Lemak sehat ini dipadukan dengan serat yang melimpah di dalamnya, mampu menekan rasa lapar dalam waktu lama. Bayangkan, sarapan roti panggang dengan setengah buah alpukat. Alih-alih roti panggang berselai, Anda akan merasa kenyang hingga makan siang. Apa artinya ini? Artinya, Anda tidak akan tergoda untuk ngemil biskuit atau permen 1 jam kemudian. Lebih sedikit camilan tidak sehat, berarti kadar gula darah Anda lebih stabil. Sangat sederhana. Jadi, alpukat adalah senjata rahasia Anda untuk mengontrol nafsu makan. Dan sebagai hasilnya, untuk pengelolaan gula darah yang mudah dan lezat. Selanjutnya, mari kita bahas kandidat sempurna untuk camilan sehat. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Almond, kenari, biji chia, atau biji rami. Semuanya adalah penyelamat kecil, tapi sangat ampuh untuk mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Rahasia mereka terletak pada kombinasi unik serat, protein, dan lemak sehat. Perpaduan nutrisi ini bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Seperti yang kita tahu, serat memperlambat penyerapan gula. Sementara itu, protein dan lemak membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Ini sangat membantu untuk menghindari makan berlebihan dan keinginan untuk ngemil manis. Namun, ada satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan, kontrol porsi. Kacang-kacangan sangat padat kalori. Menghabiskan sebungkus almond utuh dengan anggapan itu sehat adalah kesalahan besar yang bisa berujung pada kenaikan berat badan. Porsi yang disarankan adalah segenggam kecil sehari, sekitar 20 hingga 30 gram. Ini adalah contoh nyata di mana kualitas lebih penting daripada kuantitas. Porsi yang tepat akan menjadi penyelamat ideal Anda dari camilan tidak sehat di antara waktu makan utama. Selain itu, porsi ini juga membantu menjaga tingkat energi yang stabil tanpa mengorbankan bentuk tubuh maupun kadar gula darah Anda. Tapi, bagaimana jika tiba-tiba kita ingin makan yang manis-manis? Haruskah kita lantas menyerah dan tidak makan dessert lagi selamanya? Tentu saja tidak. Alam semesta punya solusi sempurna untuk kita. Buah beri, stroberi, raspberry, dan blueberry. Mereka adalah teman terbaik dan teraman Anda di dunia camilan manis. Keunggulan utamanya, meski rasanya manis, buah-buahan ini relatif rendah gula, tapi justru kaya akan serat dan antioksidan super kuat. Nah, disinilah kita perlu memahami konsep indeks glikemik, atau disingkat IG. Angka ini menunjukkan seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Buah beri punya indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, mereka melepaskan rasa manisnya perlahan dan stabil. Tidak memicu lonjakan kadar gula darah yang drastis, yang sangat berbahaya, terutama bagi penderita diabetes. Antioksidan melimpah yang terkandung dalam buah beri, khususnya blueberry, berperan penting melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat kadar gula tinggi, sekaligus mengurangi peradangan secara keseluruhan. Jadi, segenggam buah beri segar yang disantap bersama yogurt tawar bukan cuma lezat, tapi juga bisa jadi obat penyehat tubuh. Pahlawan kita berikutnya adalah produk nabati yang sederhana, namun luar biasa ampuh. Kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang, seperti lentil, kacang Arab, dan kacang polong, adalah juara sejati dalam kandungan protein nabati. Dan yang sangat penting bagi kita, juga kaya akan serat larut. Jika Anda mencari makanan yang dapat membuat Anda kenyang berjam-jam, sekaligus menjaga kadar gula darah tetap terkontrol dengan baik, maka kacang-kacangan adalah pilihan terbaik Anda.
Bagaimana cara kerjanya? Serat larut ketika masuk ke perut akan menyerap air dan berubah menjadi massa seperti gel. Gel ini memperlambat proses pencernaan dan akibatnya penyerapan gula ke dalam darah. Bayangkan Anda menempatkan sebuah penghalang kecil di jalur glukosa. Gula tidak langsung melonjak ke dalam darah dengan cepat, melainkan masuk secara perlahan dan teratur. Berkat hal ini, Anda dapat menghindari lonjakan gula darah yang tajam. Ditambah lagi, kandungan proteinnya yang tinggi memastikan rasa kenyang yang lebih lama. Semangkuk sup lentil untuk makan siang, atau hummus dari kacang Arab sebagai camilan, adalah cara yang sederhana dan sangat efektif untuk membuat diet Anda lebih mengenyangkan dan lebih aman bagi kadar gula darah. Mari kita bicara tentang sarapan. Makanan pertama di pagi hari ini yang menentukan suasana hati dan energi kita sepanjang hari. Dan untuk itu, kami punya kandidat yang sempurna, yogurt Yunani. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil sembarang yogurt dari rak toko. Ada satu syarat penting yang bisa mengubah segalanya. Pilihan Anda haruslah yogurt Yunani alami, tanpa gula dan tanpa tambahan buah. Apa bedanya dengan yogurt biasa? Saat diproses, sebagian dadih atau whey dihilangkan dari yogurt Yunani. Karena itu, kandungan proteinnya jadi jauh lebih tinggi dan karbohidratnya, termasuk laktosa atau gula susu, jadi lebih rendah. Protein, seperti yang kita tahu, adalah sekutu utama kita dalam melawan rasa lapar. Sarapan dengan yogurt Yunani akan membuat Anda kenyang lebih lama dan lebih baik dibandingkan semangkuk oatmeal instan. Ini membantu menghindari ngemil yang tidak perlu sebelum makan siang. Anda bisa menambahkan tokoh utama yang sudah kita bahas sebelumnya, segenggam beri atau kacang-kacangan untuk mendapatkan sarapan yang sempurna, seimbang, dan aman bagi kadar gula darah Anda. Sekarang, mari kita bahas sayuran dari keluarga Cruciferae. Kedengarannya memang agak ilmiah, tapi sebenarnya kita bicara tentang brokoli dan kembang kol yang sudah sangat kita kenal. Sayuran-sayuran ini bukan hanya sekadar sumber serat dan vitamin. Mereka mengandung zat unik bernama sulforafan. Dan zat inilah yang menjadikan mereka pelindung sejati bagi tubuh Anda, bahkan hingga ke tingkat sel. Penelitian menunjukkan bahwa sulforafan memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus menyerang dan merusak dinding pembuluh darah kita. Hal ini, seiring waktu, dapat menyebabkan komplikasi serius pada jantung, ginjal, dan penglihatan. Sulforafan membantu melindungi pembuluh darah ini dengan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Singkatnya, brokoli dan kembang kol berfungsi sebagai satuan pengamanan internal untuk sistem kardiovaskular Anda. Sangat mudah untuk menambahkan mereka ke dalam menu harian Anda. Bisa dikukus, dipanggang dalam oven dengan minyak zaitun, atau bahkan dimakan mentah dengan dicocol ke saus sehat berbasis yogurt Yunani. Lalu, dressing apa yang cocok untuk semua salad dan sayuran luar biasa ini? Tentu saja, bukan mayones. Pilihan terbaik kita adalah emas cair, jantung dari diet Mediterania yang terkenal. Saya sedang membicarakan minyak zaitun, extra virgin. Dan di sini, kata kuncinya adalah perasan dingin pertama, atau yang sering kita lihat sebagai extra virgin pada label kemasan. Mengapa ini begitu penting? Minyak jenis ini diproduksi melalui proses pengepresan mekanis buah zaitun secara sederhana, tanpa pemanasan atau penggunaan bahan kimia. Berkat proses ini, kandungan nutrisi bermanfaat di dalamnya tetap terjaga secara maksimal, terutama polifenol. Polifenol ini adalah antioksidan kuat yang berperan melawan stres oksidatif, salah satu musuh utama bagi penderita diabetes. Selain itu, minyak zaitun juga kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Lemak ini tidak hanya baik untuk kesehatan jantung, tetapi juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Terlebih lagi, lemak ini juga memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain yang Anda konsumsi bersamanya. Jadi,
Dengan menjadikan minyak zaitun sebagai dressing pada salad Anda tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga mengubahnya menjadi obat alami yang sesungguhnya, yang membantu mengontrol kadar gula dan melindungi pembuluh darah Anda. Nah, untuk produk ke-10 sekaligus terakhir kita, ada bumbu harum yang hampir pasti selalu tersedia di dapur kita semua. Ya, itu tidak lain adalah kayu manis. Rempah sederhana yang sering kita taburkan di kue atau kopi ini ternyata punya manfaat luar biasa untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Bukan pil ajaib memang, tapi ini adalah penolong yang sangat ampuh. Bagaimana cara kerjanya? Para ilmuwan menemukan bahwa senyawa tertentu dalam kayu manis bisa meniru cara kerja insulin. Senyawa ini membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah dengan lebih efisien, sehingga kadar gula darah keseluruhan bisa menurun. Selain itu, kayu manis juga memperlambat proses pengosongan lambung setelah makan. Artinya, karbohidrat dari makanan akan masuk ke aliran darah secara lebih perlahan dan stabil, mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Cukup tambahkan setengah sendok teh kayu manis setiap hari, bisa ke dalam yogurt pagi, bubur gandum, atau bahkan kopi Anda untuk mendapatkan manfaat ini. Penting untuk memilih jenis kayu manis yang berkualitas, seperti kayu manis Ceylon, karena dianggap lebih bermanfaat dan aman untuk konsumsi rutin. Dan inilah kuncinya, titik balik yang mengubah segalanya. Pernahkah Anda menyadari apa benang merah dari semua produk yang kita bahas ini? Bukan sekadar menambahkan ikan atau bayam ke dalam menu harian Anda. Rahasia sebenarnya terletak pada kombinasi makanan tersebut dan apa yang mereka gantikan. Saat Anda memilih alpukat, Anda secara otomatis tidak lagi mengonsumsi roti isi sosis. Ketika Anda memilih beri, Anda berarti menolak kue manis. Ini bukan diet pembatasan, melainkan diet penggantian yang cerdas. Serat dari sayuran, lemak sehat dari ikan, dan protein dari yogurt bekerja sama membentuk perisai kuat melawan lonjakan gula darah yang drastis. Mereka berfungsi sebagai sebuah tim, membantu tubuh Anda bekerja lebih optimal. Dan inilah rahasia terpentingnya. Bukan hanya menambahkan yang baik, tetapi juga menggantikan yang buruk dengannya. Singkatnya, mengelola diabetes tipe 2 bukanlah sebuah vonis yang berat, melainkan sebuah kesempatan untuk lebih memahami tubuh Anda dan menjadikan pola makan Anda tidak hanya sehat, tetapi juga benar-benar lezat. 10 produk yang kita bahas hari ini adalah sekutu terpercaya Anda dalam perjalanan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang cara mengelola kesehatan dengan mudah. Lalu, produk apa saja yang secara khusus membantu Anda menjaga kadar gula tetap stabil? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas paling bermanfaat ini dan saling membantu.